Halo, selamat pagi. Sahabat kreatif, dimanapun kalian berada, apa kabar pada hari ini? Sehat selalu ya. Ingat protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker dimanapun kita berada, dan selalu jaga stamina tubuh ya. Apa kabar kalian semua? Tentunya pada hari ini kita akan mau belajar tentang materi kelas 3 SMA, yaitu tentang unsur intrinsik novel sejarah, unsur ekstrinsik novel sejarah, dan kebahasaan novel sejarah. Nah, kalau kita lihat ya, pengarang novel sejarah itu seperti apa sih pengarangnya? Nah, pengarang novel sejarah di Indonesia itu ada banyak ya, ada Pramudia Anang Tatur, kemudian ada Aji Prosidi dan ada Putu Wijaya. Cerita-cerita yang mereka buat dan bentuk novel itu juga ada yang berbentuk novel sejarah ya. Nah, teks novel sejarah itu apa? Teks novel sejarah adalah cerita berbentuk prosa ya. Dia berbentuk panjang lebar, ada struktur yang membangunnya. Kemudian, struktur yang membangunnya itu disebut unsur intrinsik, dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik pengarang. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam karya sastra, yaitu bisa berbentuk tema. Apa itu tema? Tema adalah masalah utama yang dibangun menjadi sebuah cerita. Ada penokohan, ada tokoh utama, ada juga tokoh figuran. Ada protagonis, antagonis, tritagonis. Tritagonis itu jangan dilupakan ya, itu adalah tokoh penengah. Kemudian ada latar. Nah, dalam sebuah cerita pastinya ada latar. Latar waktu, latar tempat, latar suasana, kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang itu apa? Sahabat kreatif, sudut pandang itu adalah cara pengarang dalam mengisahkan cerita itu. Yaitu bisa saja dia menggunakan sudut pandang pelaku utama, kemudian pelaku utama sampingan, kemudian orang ketiga serba tahu. Nah, unsur ekstrinsik novel juga mempunyai peran penting dalam sebuah novel. Unsur ekstrinsiknya itu adalah unsur di mana dia berpengaruh terhadap karya yang dibuat, yaitu berupa biografi pengarang, dari mana pengarang itu berasal. Misalnya kalau pengarangnya berasal dari Pontianak, berarti ceritanya biasanya mengisahkan tentang kota Pontianak, misalnya tentang Tugu Katulistiwa, tentang budaya robot-robot, tentang budaya naik dango dan seterusnya. Nah, mengenai biografi pengarang, kenapa biografi pengarang itu mempengaruhi sebuah novel atau sebuah karya sastra? Ya tentunya kalau kita lihat anak SD dengan anak SMA tentunya berbeda dari cara mengarang. Kalau anak SD mengarang, dia biasanya menggunakan cara-cara, misalnya banyak menggunakan konjungsi ya. Kemudian setelah itu, daripada itu, dan. Tapi kalau anak-anak SMA, dia sudah tertata penulisan kalimat, penulisan paragrafnya ya. Nah, unsur ekstrinsik juga bisa berupa pengaruh agama. Nah, agama dalam sebuah cerita, kalau dia beragama Nasrani, biasanya dia juga bisa mengisahkan tentang agama. Misalnya ada cerita yang berjudul Novel Biru karya Tatengkeng, di mana di situ dikisahkan bagaimana suasana Natal yang anaknya sakit ya, dia tidak bisa kasih pohon Natal. Nah, ini merupakan kisah seorang Nasrani ya. Itu dari segi biografi pengarang. Nah, apa saja novel sejarah? Nah, itu tadi ya, novel-novel sejarah itu banyak ya. Ada juga novel sejarah yang dibuat oleh Aji Prosidi, Putu Wijaya ya. Kemudian ada juga novel-novel sejarah seperti Judul Pidato pada tahun 1966 itu Soekarno tentang jas merah. Maka dikatakan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi novel sejarah itu banyak ya yang bisa kita lihat dari berbagai macam karya. Apa perbedaan cerpen dengan novel ya? Perbedaan cerpen dengan novel tentu berbeda ya. Kenapa berbeda? Ini dilihat dari kita lihat kalau cerpen itu bisa dibaca sekali duduk, sekali napas saja sudah bisa dibaca ya. Sedangkan novel itu berhalaman-halaman, berlembar-lembar, itu hanya bisa dibaca dalam
waktu yang cukup lama ya, karena kaitan ceritanya itu antara peristiwa dengan peristiwa itu sangat panjang ya. Itu novel. Apa saja novel sejarah yang bisa kita lihat? Misalnya ada novel tentang Mangir, Jejak Anak Segala Bangsa, karya Anang Tatur, kemudian Bumi Manusia, Kemelut Majapahit. Nah, itu contoh-contoh novel-novel yang bisa kita lihat. Novel tadi isinya panjang lebar berhalaman-halaman, lebih dari 10 halaman. Tidak bisa ya dibaca sekali napas atau sekali duduk. Jadi novel itu perlu waktu untuk membacanya. Apa sahabat kreatif perbedaan novel dengan novel sejarah? Nah, novel bukan sejarah itu dia lebih bersifat imajinatif. Sedangkan novel sejarah itu bersifat rekon imajinatif. Rekon itu artinya mengisahkan masa lalu. Nah, alur dalam novel sejarah itu ada campuran, ada juga alur maju terus, mundur, semakin banyak konflik, maka semakin panjang ceritanya. Contoh cerita tersanjung, beberapa kali episode sampai pemirsa bisa menebak ceritanya apa. Novel sejarah itu menceritakan masa lalu ya. Kemudian, kenapa novel sejarah itu dimasukkan dalam K13? Nah, seperti kita ketahui, pada tamatan-tamatan yang lalu itu tidak ada membahas tentang novel sejarah ya, apalagi kurikulum yang kurikulum KTSP ya, tidak ada membahas tentang novel sejarah. Nah, mengapa novel sejarah dimasukkan dalam K13? Novel sejarah dimasukkan dalam K13 karena novel sejarah itu berisi fakta masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Dalam sejarah kita tahu kelemahan di masa lalu untuk bertindak lebih baik lagi. Nilai sejarah itu bisa diadopsi ya, diaplikasi, yaitu misalnya nilai moralnya, misalnya nilai moral yang berhubungan dengan sopan santun, etika, sosial. Kemudian ada juga nilai-nilai sosial, yaitu bagaimana berhubungan dengan masyarakat ya. Kemudian budaya, bagaimana kita harus menghargai budaya ya. Agama, nilai agama juga terdapat dalam sebuah novel yang bisa kita adopsi ya. Nah, bagaimana suasana Natal yang anaknya sakit, dia tidak bisa memberi pohon Natal. Nah, itu adalah nilai-nilai agama ya. Jadi, selain sebagai hiburan, juga novel berisi tentang pendidikan. Novel sejarah masuk ke ranah kurikulum karena sejarah sangat penting, harus dipelajari peserta didik. Budaya Barat misalnya, novel sejarah termasuk genre sastra. Ingin menanamkan sejarah tentunya dalam pendidikan ya. Apa ciri-ciri novel sejarah ya? Kemudian apa struktur teks sejarahnya dan apa kebahasaan teks sejarah? Untuk mengetahui novel sejarah seperti apa, kita juga harus tahu apa ciri-ciri novel sejarah. Nah, kalau berbicara novel sejarah, kita pasti akan terbayang tuh ceritanya kan panjang lebar, berhalaman-halaman yang tidak bisa dibaca sebentar. Hal ini berbeda dengan cerpen yang memiliki alur tunggal, penokohannya secara singkat dan tidak dapat menimbulkan perubahan nasib. Kemudian novel sejarah itu dia karena ceritanya panjang lebar, sudut pandangnya dia menggunakan kira-kira orang ketiga serba tahu. Di mana pengarang itu dikatakan dia sok tahu, itulah zaman sekarang ya. Berarti kalau dia sok tahu berarti pengarang itu posisinya berada di luar cerita ya. Kemudian ciri-ciri novel sejarah. Novel sejarah itu kalau kita lihat dari ciri kebahasaannya ya. Pertama kita lihat novel sejarah itu lebih dia ciri-ciri kebahasaannya itu bersifat konotatif. Konotatif itu artinya adalah kata yang bermakna kata yang bermakna tidak sebenarnya. Contohnya misalnya hati teriris. Nah, beda dengan bahasa keilmuan, dia lebih rasional dan denotatif ya. Kalau hati teriris diartikan secara rasional dan denotatif kan artinya hati yang diiris-iris, terluka dong ya. Nah, tapi kalau bahasa novel sejarah itu dia lebih kepada penggunaan bahasa yang tidak sebenarnya. Hati teriris itu maksudnya adalah dia sakit hati, menderita batin, seperti itu ya. Kemudian emotif, dalam kebahasaan novel sejarah dia menggunakan emotif. Emotif itu apa? Emotif itu adalah bagaimana dia menimbulkan emosi pada pembaca. Contohnya ada kata-kata pada novel yang mengatakan tangisnya memuncah. Nah, itu adalah kata-kata emotif yang membuat pembaca itu merasa ya
ikut merasa bahwa sangat sedih nih cerita ya begitu. Kemudian kata kerja material yaitu menggambarkan suatu tindakan. Contohnya ya, menggambarkan suatu tindakan, contohnya tokoh Gajah Mada, dia mampu menangkap perusuh. Tindakannya di mana? Dia menangkap musuh itu. Kemudian dalam novel sejarah menggunakan kalimat tidak langsung. Kenapa kalimat tidak langsung? Karena ingin meniru percakapan dari tokoh-tokoh itu. Misalnya dia menggunakan kata-kata menurut, dikatakan, bahwa. Kalau mengungkapkan tanda kutip merupakan kutipan langsung ya. Kata kerja mental yaitu menyatakan apa yang dipikirkan. Misalnya menginginkan, kemudian mengharapkan, mendambakan, berupa diangan-angan saja dia ya. Kemudian kata-kata sifat itu juga digunakan dalam novel sejarah. Kata-kata sifat itu untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan tokoh, untuk menggambarkan tempat ya, suasana. Makanya perlu kata sifat. Kemudian dalam novel sejarah juga terdapat konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal itu adalah urutan waktu dia ya. Konjungsi temporal itu urutan peristiwa. Karena dia berupa narasi, cerita, pastinya ada peristiwa. Misalnya dia menggunakan kata-kata pada jam, pada tahun. Dia bersifat rekon ya, masa lampau. Nah, menggunakan banyak dialog. Wah, kalau membuat novel tidak banyak dialog ya pengarangnya bisa kerepotan ya, karena novel itu panjang ya, jadi menggunakan dialog itu sangat membantu. Dengan menggunakan dialog berarti dia menggunakan kalimat langsung. Misalnya Gajah Mada berkata, apabila novel tidak menggunakan dialog, ya kewalahan pengarangnya tentunya. Nah, sahabat kreatif, selamat membaca ya tentang novel sejarah. Kalian bisa baca di buku-buku, di novel-novel yang ada tentang novel sejarah ya, di perpustakaan SMA Negeri 1 Siantan juga banyak novel-novel sejarah. Kunjungilah ya perpustakaan SMA Negeri 1 Siantan. Selamat membaca novel sejarah ya. Dengan membaca novel sejarah berarti kita tetap melestarikan hal-hal yang positif dari novel sejarah yang kita baca. Selamat membaca sahabat kreatif, sampai ketemu lagi, sampai jumpa, jalan sehat, salam sehat.